Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 saudara-saudariku. Kinayungan panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah. Jumpa lagi pada kesempatan yang baik hari ini. Kita kembali kutip-kutip, baca-baca dari catatan Wikipedia tentang Kerajaan Medang, teman. Ini panjang ya catatannya, jadi langsung saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah wawasan, menambah memupuk rasa cinta tanah air kita ya. Semoga bisa diambil intisarinya, tentunya bermanfaat begitu teman. Oke, menengok pada zaman kerajaan-kerajaan ya. Jadi ini kita bahasanya mengangkat sebuah cerita yang ditulis oleh para tentunya ahli sejarah di Wikipedia dengan sumber-sumber seperti penelitian-penelitian begitu ya di prasasti atau lewat kitab-kitab catatan-catatan yang terdahulu begitu, para ahlinya. Jadi kita tinggal menikmati, lalu saya akan bacakan untuk teman-teman dan sekalian saya belajar juga ya teman. Semoga bermanfaat untuk kita. Kembali lagi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih Kerajaan Medang ya teman. Prasasti Canggal dalam kurung 732 disimpan di Museum Nasional Indonesia. Catatan awal Kerajaan Medang adalah dalam Prasasti Canggal dalam kurung 732 ditemukan dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal teman, Barat Daya Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa. Menceritakan tentang pendirian Siwalingga dalam kurung lambang Siwa di bukit di daerah Kunja Desa atau dalam kurung Kunja yang terletak di pulau bernama, nah ini pulaunya teman, bernama Yawadwipa dalam kurung Jawa ya, yang diberkahi dengan banyak beras dan emas. Nah, maksudnya Jawa itu artinya seperti itu teman. Nah, lebih kurangnya ya, pembentukan lingga berada di bawah perintah Sanjaya. Seperti ini menceritakan bahwa di Yawadwipa atau Jawa Dwipa dahulu diperintah oleh Raja Sanna yang bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Ini Raja Sanna ya. Setelah mangkatnya atau meninggalnya ya Raja Sanna, negara berkabung jatuh dalam perpecahan. Pengganti Raja Sanna yaitu putra saudara perempuannya Sannaha bernama Sanjaya. Dia menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaannya dan memerintahnya yang bijak. Pemerintahannya bijak ya, memberkati tanahnya. Memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyat teman. Ini Raja Sanjaya. Lalu pada prasasti Taji dan prasasti Timbangan Wungkal ditemukan istilah Sanjaya Warsa. Sanjaya Warsa itu hari ya, atau Dasawarsa, maksudnya ini bahasa. Nah, dalam kurung kalender Sanjaya disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa tahun 1 Sanjaya sama dengan tahun 717 Masehi. Nah, ini berdirinya atau kelahirannya ya teman, kita baca. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun 717 Masehi ini merupakan tahun kelahiran Sanjaya atau tahun berdirinya kedatuan atau keraton begitu. Menurut prasasti Canggal, Sanjaya mendirikan kedatuan ya, keraton mungkin baru di tengah Pulau Jawa bagian selatan, namun tampaknya itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang diperintah oleh Sanna. Kisah Sanna atau Sannaha dan Sanjaya juga dijelaskan dalam cerita Parahyangan, nah, di Jawa Barat ya teman. Sebuah naskah dari periode kemudiannya ya, yang disusun sekitar akhir abad ke-16. Tentunya dari sastrawan atau penulis sejarah zaman dulu ya, abad ke-16 itu mengabadikan dengan catatannya abad ke-16 nih, akhir abad ke-16 itu di naskah Parahyangan teman. Nah, di situ secara garis besar kisah dari naskah cerita Parahyangan adalah kesamaan tokoh dengan prasasti Canggal, meskipun manuskrip itu tampaknya diromantisir dan tidak memberikan perincian tertentu tentang periode tersebut ya, kejayaan di situ, era periode di
Kerajaan Medang. Namun nama-nama dan tema cerita yang hampir persis dengan prasasti Canggal tampaknya menegaskan bahwa manuskrip tersebut didasarkan atas peristiwa sejarah kejayaan Medang, teman. Jadi ya kalau banyak yang menceritakan mungkin peristiwa itu pernah terjadi ya, teman. Oke. Replika temuan Wonoboyo. Temuan artefak emas dan perak dipamerkan di Museum Prambanan. Temuan Wonoboyo asli disimpan di Museum Nasional Indonesia. Periode pemerintahan Rakai Panangkaran di Dyah Balitung, rentang waktu tahunnya ya antara 760 Masehi sampai 910 Masehi yang berlangsung selama 150 tahun, teman, sebagai penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno. Ini peradaban Medang ya, kejayaannya. Di periode ini marak mekarnya seni dan arsitektur Jawa kuno ketika sejumlah candi-candi monumen megah didirikan membentang cakrawala dataran Kedu dan dataran Kewu, teman. Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu, Borobudur, Prambanan. Wangsa Salendra dikenal sebagai pembangunan candi yang hebat, teman. Wangsa Salendra ini ya. Negeri pembangunan candi. Nah, ini dari abad ke-7 hingga pertengahan ke-10 Kerajaan Medang ya. Jadi abad ke-700 sampai jadi dari abad 700 ya, abad ke-7 hingga pertengahan ke-10 Kerajaan Medang terdapat perkembangannya perbedaan yang megah, terutama seni arsitektur Jawa kuno berupa bangunan-bangunan suci. Bangunan suci Hindu-Buddha ya, yang membentang cakrawala dataran Kedu dan dataran Kewu, teman. Candi paling awal dibangun era Medang adalah Candi Gunung Wukir. Ya, ini candi paling awal dibangun pada masa Kerajaan Medang, teman, adalah Candi Gunung Wukir berdasarkan prasasti Canggal. Candi ini didirikan pada saat pemerintahan Raja Sanjaya. Lanjut ya, teman. Pada tahun 732 Masehi atau 654 Saka. Nah, kalau 654 Saka ini tanggalan Jawa, teman, tahun Jawa ya. Nah, ini 732 Masehi. Jadi sebelum tahun 1000 Masehi ini, teman. Prasasti Canggal memiliki banyak informasi terkait dengan awal berdirinya Medang. Nah, jadi prasasti Canggal itu sangat terkait penting ya, informasi terkait dengan awal berdirinya Kerajaan Medang ya. Sumber penting ini prasasti Canggal, teman. Berdasarkan prasasti tersebut, Candi Gunung Wukir mungkin memiliki nama asli Kunjarakunja. Hampir 50 tahun kemudian, Candi Buddha tertua dibangun di wilayah dataran Kewu. Candi Kalasan terkait dengan prasasti Kalasan 778 Masehi dan Rakai Panangkaran. Sejak saat itu Kerajaan Medang kedapatan proyek pembangunan candi yang terbesar di dataran Kewu dan dataran Kedu seperti Candi Sari, membangun lagi Candi Sari, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan puncaknya pada era Raja Samaratungga yang memprakarsai pembangunan Candi Borobudur. Itu mahakarya ya, teman, mahakaryanya pada era Kerajaan Medang. Ini Candi Borobudur pada puncaknya. Nah, era rajanya di sini tercatat Samaratungga gitu. Ini mahakarya yang luar biasa Candi Borobudur ya. Candi monumental besar berbentuk seperti gunung yang diselingi dengan stupa dan selesai dibangun pada 825 Masehi, teman. Arsitektur monumental lainnya yaitu Candi Prambanan awalnya dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pakitan. Rakai Pikatan ya. Pada 838 sampai 838 sampai 850 dan diperluas pembangunannya masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Nah, ada lagi nih Rakai Kayuwangi 850 setelah Rakai Pikatan ya. Ini Rakai Kayuwangi 850 sampai 890 Masehi. Ke Dyah Balitung, nah, era berikutnya 899 sampai 911. Bangunan candi tersebut juga disebutkan dalam prasasti Siwagra. Prambanan merupakan kompleks candi Hindu yang
didedikasikan untuk Trimurti, tiga dewa tertinggi Siwa, Brahma, Wisnu. Nah, itu adalah candi Hindu terbesar yang pernah dibangun di Indonesia, bukti kemegahan arsitektur dan pencapaian budaya Medang. Oke teman, terima kasih sampai di sini. Ini luar biasa kejayaan Medang dengan hasil karyanya ya, candi-candi yang megah yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk besok. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz dan bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun tentunya. Terima kasih. Semoga bisa diambil intisarinya, bermanfaat untuk menambah rasa cinta tanah air kita. Amin amin amin. Rahayu, kinayungan, panjang umur, sehat walafiat saudara-saudariku dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.